Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak dan para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kita ketika Allah mudahkan kita mengisi waktu pagi kita dan waktu-waktu kita dalam ketaatan kepada Allah. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwa nikmat waktu adalah nikmat yang banyak ditelantarkan, nikmat yang mana manusia kurang memperhatikan nikmat tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang banyak manusia terlena di dalamnya, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa mengisi waktunya dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan ibadah, karena waktu akan dipertanyakan di yaumul qiyamah. Beruntunglah kita bisa menjawab kalau nikmat tersebut kita gunakan dengan kebaikan, tidak kita gunakan dalam masalah-masalah maksiat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak lupa salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, panutan, teladan bagi kita. Fa insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang adab tarbiyatul aulad, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan poin yang pertama dan yang kedua, bahwa di antara adab mendidik anak, bahwa mendidik anak itu dimulai dari memilih pasangan. Dimulai dari memilih pasangan. Makanya kita sebutkan Rasulullah telah memberikan rambu-rambu kepada kita. Pilihlah wanita yang baik agamanya. Pilihlah laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya. Yang hal itu kita jadikan sebagai barometer. Karena tujuan orang berumah tangga itu bukan hanya sekedar hidup di dunia, tapi harapannya adalah bisa sehidup sesurga bersama keluarga. Bukan hanya sekedar hidup bersama, tapi bisa hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar bisa membesarkan anak, tetapi bisa membimbing anak-anak. Inilah makanya dalam pembahasan tarbiyatul aulad tentang mendidik anak, sebelum dianugerahi seorang anak, pilihlah pasangan yang baik agamanya. Kemudian yang kedua, kemarin kita sebutkan hendaknya setiap nafkah yang diberikan kepada anak, setiap usaha semata-mata kita lakukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari nafkah itu ibadah, dan memberikan yang halal kepada anak adalah kewajiban. Karena sesuatu yang halal yang kita masukkan ke dalam perut anak kita itu akan menghasilkan ketaatan. Ya. Maka kita dilarang memberikan makanan yang haram kepada anak-anak kita. Berikanlah yang halal. Allah perintahkan para nabinya, wahai para nabi, makanlah yang halal dan yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan kerjakan amal soleh. Artinya apa?
Makanan yang halal, makanan yang baik akan menghasilkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus menjadi dorongan dan motivasi bagi kita semuanya dalam mencari nafkah. Mencari nafkah adalah ibadah dan menafkahi keluarga adalah kewajiban. Dan kita ingin anak-anak kita tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi carilah yang halal. Nyari yang halal itu lebih mudah daripada mencari yang haram. Jangan dibalik. Nyari haram itu sulit. Sulit Pak nyari yang haram, Pak. Ya, sedangkan nyari yang halal itu mudah. Kemudian ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan poin yang ketiga. Di antara adab dalam tarbiyatul aulad yaitu memerintahkan sholat pada anak-anak kita di usia 7 tahun dan lebih menekankannya lagi di usia 10 tahun jika dia meninggalkan. Ya, memerintahkan sholat pada anak di usia 7 tahun dan lebih menekankannya lagi ketika umur 10. Bahkan ada perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang meninggalkan maka pukul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang tua hendaklah menaruh perhatian penting dalam masalah salat ini. Terlebih menekankan anak untuk mengerjakan salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kita senantiasa mewanti-wanti anak kita agar mereka melaksanakan dan mendirikan salat. Dan asal dari sebuah perintah menunjukkan suatu kewajiban. Rasul menyebutkan murru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika umur sudah 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka wahum abna'u asyri sinin ketika umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Perhatikan, perintah memukul di sini maksudnya adalah jika diperlukan, dan tidak harus memukul kalau memang diperlukan. Jangan dijadikan pukulan itu sebagai opsi yang pertama, karena sesuatu yang sifatnya kalau kita sampaikan dari ke hati, ingat pernah kita sebutkan, apapun yang kharaja minal qalbi, keluar dari hati, itu akan lebih mudah diterima oleh hati. Makanya kemarin kita sebutkan pentingnya komunikasi dari hati ke hati antara orang tua dan anak. Ya, pelan-pelan. Opsi terakhir, kalau memang sudah mentok, pukullah. Umur berapa itu? Ada waktu rentan yang diberikan oleh Rasulullah 7, 8, 9. Nggak ujuk-ujuk. Bukan berarti sebelum itu nggak boleh. Ajarkan, kenalkan, diajak. Ya. Dan ini juga nasihat buat kita. Anak di bawah 7 tahun diajak ke masjid, kalau memang tidak memungkinkan jangan. Kalau memang tidak memungkinkan. Kalau mau mengajak ke masjid, hendaknya ditarbiyah dulu di rumah. Dikasih tahu, nak, kita mau salat ke masjid. Adab di masjid itu seperti ini. Besoknya lagi, nak, kita mau ke masjid. Adab di masjid itu seperti ini. Pahamkan dulu pada anak. Bukan nggak boleh, Pak, bukan ngelarang untuk membawa anak-anak ke masjid, enggak. Tapi kita tarbiyah terlebih dahulu. Kalau enggak, ya sudah, Pak, nanti tawaf, Pak. Kecuali memang ada masjid-masjid yang memang didesain masjid ramah anak. Seperti apa, Ustaz, masjid ramah anak, Ustaz? Ini masjid, ada bagian satu sisi yang disediakan space untuk anak. Mereka tetap mendengar lantunan bacaan imam.
Mereka tetap berangkat ke masjid untuk menumbuhkan rasa cintanya kepada masjid. Karena ingat, anak-anak sekarang itu ngidei masjidnya kadang setahun pindu. Iku nek riyayane nek masjid lho. Atau mungkin seminggu pisan waya Jumatan. Maka kita juga perlu menumbuhkan rasa cinta kepada masjid. Karena anak-anak zaman sekarang lebih tahu jalan ke tempat PS-an daripada jalan menuju masjid. Duh, ini harus kita tanamkan rasa cinta itu. Makanya syukur-syukur masjid itu ada tempat ramah untuk masjid. Bahkan ada satu masjid, beberapa masjid ya, ada masjid itu yang memang disediakan tempat ramah anak dan disediakan penunggu, Pak. Apa penunggu itu? Baby sister. Yo ojo baby sister lah, ustazah. Ngono lho, ojo baby sister. Ustazah yang nunggu di belakang. Ya syukur-syukur ustazah, enggak ustazah enggak apa-apa. Karena untuk memastikan anak-anak itu bermain tidak keluar atau tidak terkondisi, biar tetap terkondisi. Orang tuanya tenang sholat, anaknya tetap ke masjid dan di masjid. Jadi nggak ada masalah. Apalagi masjid yang tempatnya luas. Ojo nganti masjid kurombo, singki sholat sak sof, sisone nganggur. Karena ada kan masjid-masjid itu yang ombo, Pak. Jamaah ikur sak sof. Setengah isini setengah bisa. Nah, terus space kosong geopo nggak terpakai, nggak apa-apa dibuat space untuk anak yang nggak dijauhkan dari jamaah agar ramainya anak tidak terdengar sampai, atau dibuatkan tempat yang kedap sehingga suaranya yang di dalam tidak keluar tapi yang dari dalam bisa melihat keluar, atau sebaliknya ya. Karena saat ini kita itu kekurangan masjid yang ramah anak, Pak. Bahkan ada masjid itu yang tempat angker bagi anak. Salah titik langsung dikultumi. Loh, anak cili. Ya, yo kembali lagi mungkin orang tuanya sudah ngasih tahu. Nggak ono Pak wong tua ngejarno, Pak. Tapi sing jenenge anak. Tapi jangan sampai kita membuat trauma anak gitu loh. Sehingga anak itu wis gila nek masjid, Pak. Nggak mau bener-bener, Pak, nggak mau. Nek diajak ke masjid itu koyok ate ketemu musuh, Pak. Gak mau bener-bener. Bukan masjidnya yang buat dia takut, tapi orang yang ada di dalamnya. Ya, sekali lagi nggak apa-apa. Kita mengajak anak ke masjid yang masih kecil, tapi ditarbiyah terlebih dahulu. Disampaikan adab di masjid seperti apa. Satu kali, waduh belum terkondisi, sisi ojo sih. Diajari lagi, sampaikan lagi. Next diajak lagi. Ya, itu diantaranya. Tentunya agar tidak mengganggu jamaah yang lainnya, dan kita juga tidak menutup pintu masjid 100% untuk anak-anak. Ini harus ada jalan tengah ya. Dan sekali lagi tadi kita katakan perintah memukul di sini ya jika diperlukan, tidak berarti harus memukul. Seperti perintah bolehnya seorang suami memukul istri dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Nasihat, tapi itu juga opsi terakhir, dan itu pun nggak boleh memukul. Doa tuh loh, Pak. Ngu kade air tinjenengan. Ya. Ini disebutkan bukan memukul sebagai apa ya, kayak memukul kentongan kade, enggak. Tarbiyah kan nggak boleh ada bekas, Pak. Bayangkan mukul anak itu nggak boleh ada bekas loh, Pak. Begitu kasih sayangnya Islam kepada anak. Ini sebagai tarbiyah, Pak. Bentuk pendidikan. Ya, dan mukul ini tidak boleh ada bekas, ya. Jadi kalau emang langkah nasihat kandhane wis rakan nek umur 10, langkah kedua yaitu ya. Dan kalau memang tanpa pukulan bisa, nggak perlu, Pak. Ya. Dan Nabi juga nggak pernah memilih opsi memukul istri, walaupun mungkin ada alasan. Nabi nggak tahu, Pak. Makanya kita ya kudu sing bener, sing mendidik gue sing bener, sehingga nggak sampai muncul opsi mukul anak. Jelas ya ini ya.
Begitu pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang tua itu harus ada target, Pak. Ya, target dalam mendidik anak. Sebagian orang tua terlalu berpatok kepada lafal dohir dari hadis ini. Wis pokoknya pukul, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo anaknya diajari sholat sejak kecil. Ada penekanan 7 tahun, lebih penekanan lagi umur 10 tahun. Apalagi dewasa anak sekarang itu bergeser, Pak. Dulu SMP itu anak-anak kita baru balik, Pak. Sekarang SD. Ya. SD sekarang sudah balik. Maka orang tua harus ada perhatian lebih lagi. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, selain diajari tentang sholat, tentunya juga anak-anak dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah disebutkan, anak-anak juga perlu diperkenalkan, Pak, tentang haramnya zina, liwat, ya, haramnya mencuri, haramnya minum khamr, laki-laki berteman dengan laki-laki, harusnya berteman dengan laki-laki, ya, tentang anggota tubuh mana yang boleh dipegang, yang tidak. Ini harus diajarkan. Termasuk anak perempuan diajari tentang apa itu haid. Ini bukan tabu, tapi agar anak itu sebelum dia masuk usia balik sudah tahu. Jadi mendekati itu sudah diajari oleh orang tua. Nah, ini penting sekali. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kasih sayang orang tua pada anak itu, ya, kasih sayang, yang namanya kasih sayang harus berdasarkan rel dan rambu-rambu, Pak. Ya, kasih sayang orang tua kepada anak itu harus sesuai rambu-rambu. Tidak boleh kebablasan. Terkadang orang tua saking sayangnya kepada anak itu los-losan, Pak. Enggak sholat dibiarkan, kasihan Ustaz. Semalam ngerjakan tugas sampai jam 3. Waya subuh tak tangini kok mesak nih, dilos nih. Itu enggak sayang, justru itu menjerumuskan anak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Kan ini, Pak. Maka sayangnya kita kepada anak justru mengajak mereka sholat, justru memerintahkan mereka sholat, mengerjakan yang wajib, bukan malah dibiarkan, bukan pembiaran, bukan. Ya, kita jaga benar-benar mereka, perintahkan mereka sholat. Bukankah Luqman memerintahkan sholat kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholah, wahai anakku dirikan sholat. Ini Luqman, ya, surat Luqman ayat 17. Bukankah pula Allah berfirman, ya wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluargamu mengerjakan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Surat Thaha ayat 132. Artinya perintah untuk menekankan, mengajak keluarga kita, anak kita untuk sholat tidak hanya terdapat dalam satu ayat, dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Maka ini sesuatu yang penting, sesuatu yang benar-benar harus kita jadikan kurikulum utama di rumah kita. Ya, ini penting. Makanya di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku termasuk orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ini doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta agar beliau dan anak-anaknya tetap mengerjakan salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua harus punya perhatian di sini, konsens dalam masalah ini. Mengajarkan anak-anaknya salat, memerintahkan anak-anaknya salat, jangan dibiarkan.
Ya. Kita pernah sampaikan, jangankan sholat wajib, ingat Rasulullah pernah mengingatkan putrinya sewaktu setelah menikah dengan Ali untuk sholat malam. Padahal sudah menikah. Makanya orang tua harus punya perhatian di sini. Terlebih anaknya yang ngekos. Ya, anak kita bukan malaikat. Dan putri kita belum bidadari kan. Meskipun menurut panjenengan wah putriku kayak bidadari, tapi sifatnya tetap ya manusia, tapi ya wae. Kalau manusia ada namanya maka nisyan wal khata, tempatnya salah, tempatnya lupa. Dan kita diperintahkan fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, berikan peringatan, nasihat. Karena itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nasihatkan. Ingatkan. Kita sering mengingatkan anak kita, udah makan belum? Tapi kadang kita lupa udah sholat belum. Ya. Itu yang penting kan. Anak kita nggak makan mati, Mbak. Anak kita nggak sholat antara surga atau neraka. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Bukan berarti kita abe dalam masalah makanan, enggak. Tapi harus ada prioritas. Ya. Harus ada prioritas di sini, gitu loh. Makanya jangan sampai kita itu lupa, ya. Bahkan kalau kita lihat dalam surat Al-Lail pernah disebutkan wa innalana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Kenapa akhirat didahulukan? Karena akhirat yang lebih utama. Makanya kalau kita mau memerintahkan anak kita, ayo fokus di akhiratnya, baru dunia. Bukan berarti dunia nggak diingatkan. Nah, wis sholat durung, oh, alhamdulillah, oke alhamdulillah. Piye makme wis apa durung? Ya, piye transferane, njaluk transferne pora. Lah iku lho baru gitu loh. Nextnya gitu loh, tapi ibadahnya dulu ayo ditekankan. Karena ini berkaitan dengan surga dan neraka. Makanya orang tua harus konsen dalam masalah ini, ada perhatian penting. Nah, kebanyakan orang tua enggak sih. Bukan sholatnya dulu, piye ngajine, enggak. Wis makan durung, piye kuliahe, piye tugase, lupa kalau ada perintah ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka ingatkan, nak udah sholat belum? Oh sudah, tepat waktu enggak? Karena Allah perintahkan jaga sholat, yang dijaga 5 waktunya dan tepat waktunya, bukan hanya 5 waktu. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jaga sholat-sholatmu dan juga sholat asarmu, ya. Yang dijaga 5 waktunya dan yang dijaga tepat waktunya. Maka ketika kita mengingatkan anak, nak sudah sholat belum? Sudah, alhamdulillah. Gimana, on time apa? Tepat waktu apa lewat waktu? Jangan-jangan subuh dijamak karo duha. Waduh, tadi kesiangan semalam mengerjakan tugas. Ya wis, aja dibaleni. Nanti gini, besok ingatkan. Nah, udah jam sekian tidur biar besok subuhnya nggak ketinggalan. Loh, itu perhatian orang tua, Pak. Itu kewajiban panjenengan. Lah wis gede tat mosok dielekno terus. Lah kok anake awak dhewe to, Pak, anake Nabi juga diingatkan. Ya. Anak kita itu manusia, Pak. Selama manusia masih banyak peluang untuk berbuat maksiat. Jangan anak kita wong awak dhewe wis ngaji kadang sik berpeluang maksiat. Loh iya, Pak, kita yang sudah ngaji, krungu ayat bolak-balik masih punya potensi untuk bermaksiat. Wong kita manusia. Maka itulah pentingnya fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Beri peringatan tuh. Lah awak dhewe enggak sering digosok ngaji. Ya kadang kebablasan toh, Pak. Ya. Maka anak kita yang enggak kegosok dengan ngaji, sibuk dengan pendidikannya, mungkin kadang kebablasan. Disitulah pentingnya orang tua mengingatkan. Salatnya, ibadahnya, baca Al-Qur'annya. Ya, ini penting sekali. Bahkan gak ada masalah panjenengan harus datang ke kose memastikan dia sholat pulang, gak ada masalah. Itu jauh lebih berharga. Jangan sampai anak kita tersentuh oleh api neraka. Wong kita cita-citanya itu sehidup sesurga. Ini harus kita menaruh perhatian penting dalam masalah ini. Bukan hanya sekedar teori gitu loh.
Perintahkan anak-anak kita untuk sholat. Sudahlah 5 waktunya dulu. Nek wis iso ajeg, alhamdulillah iso ditambah karo sunnah-sunnah. Ini yang penting. Ya. Ajarkan sekali lagi. Doanya Nabi Ibrahim tadi gimana? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Enggak apa doa ini jenengan baca. Ya Rabbku, karena doanya sifatnya umum ya. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku termasuk orang-orang yang tetap mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal doa, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Hafal nggih? Insyaallah hafal apa insyaallah belum? Ini kita pengennya jawabannya hafal apa durung? Gur garek milih kan nek urung ya berarti urung, nek wis ya aja insyaallah samar-samar iki nggo. Apa tere pengen nyamar nih? Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang keempat, setelah kita ajarkan dengan sholat, ya, termasuk juga poin yang keempat ini, di antara adab tarbiyah yaitu menanamkan pondasi akidah yang benar. Menanamkan pondasi akidah yang benar. Ya. Penanaman akidah yang benar dan mendekatkan diri anak pada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara terpenting dalam masalah parenting. Ulangi. Memahamkan akidah yang benar pada anak dan mendekatkan diri anak pada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara terpenting dalam masalah parenting. Kalau ada orang parenting A, B, C, D nggak mengingatkan menyembah hanya kepada Allah, wis toh, mau dibawa kemana? Nah, perkara terpenting dalam parenting apa? Menanamkan akidah yang benar kepada anak. Kenapa demikian? Kalau anak sudah tumbuh ya dalam ketaatan kepada Allah, maka akan menjadi kabar gembira bagi orang tua. Tapi kalau anak tumbuh dalam kesyirikan, bukan dalam akidah yang benar, pupus sudah semua harapan orang tua. Apa yang mau diharapkan? Pupus, Pak. Ya. Makanya seorang pendidik, orang tua hendaknya benar-benar fokus dalam masalah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan masalah akidah, ya. Di antaranya disebutkan kepada Abdullah bin Abbas saat beliau masih belia. Apa kata Rasulullah? Disebutkan an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kuntu khalfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauman. Dulu pada suatu hari aku pernah dibonceng di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Lihat pola Nabi mendidik anak ini. Ibnu Abbas, kalau engkau minta pertolongan, minta kepada Allah. Ini sebuah pengajaran, Pak, untuk memahamkan kepada anak-anak kita, jaga tuh Allah Subhanahu wa taala, jaga perintahnya. Mintalah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Bahkan disebutkan wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Diajari tentang takdir, Pak. Sekalipun seluruh manusia berusaha memadharatimu, kalau Allah enggak berkehendak enggak bisa. Loh, Pak, sudah ditanamkan seperti ini. Nah, anak kita kecil diare bintang kecil, kecil. Gak gede-gede ngolaan. Loh, penanaman tauhid sejak dini kan kadang ya mohon maaf, imma orang tuanya waktu itu belum paham, wa imma orang tuanya kurang konsen dalam masalah akidah. Padahal ini penting, gitulah. Bahkan disebutkan ya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Tauhid sekali lagi, akidah.
Lihat pula dalam riwayat yang lain dari Jundub bin Abdillah qal kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan. Kami dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kami masih anak-anak yang mendekati balik. Perhatikan, anak-anak yang masih mendekati balik. Berarti umur berapa ini? 10-an ya? Yuk anggapan 10-an. Aneh bobir ya. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami, kata beliau, kata Jundub, kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Lalu setelah itu kami mempelajari Al-Qur'an hingga bertambah iman kami kepada Al-Qur'an. Ini, Pak. Bukan berarti nggak boleh mengajarkan anak alif, ba, ta, hafalan. Nggak boleh. Tapi jangan lupa pondasinya, akidahnya, keimanannya. Makanya kenapa, Pak? Kadang-kadang kita lihat, wah, arek iku mbiyen masyaallah ya, cilike ngajine Al-Qur'an masyaallah, hafalane oke. Tibae saiki ngene. Pernah dengar kan ucapan seorang wanita, saya itu pernah mondok, saya pernah hafalan Al-Qur'an. Tapi menjadi orang yang mengingkari Al-Qur'an. Kenapa? Iman, akidah. Ya. Orang munafik itu juga menghafalkan Al-Qur'an, Pak. Bukan berarti kita nggak boleh mengajarkan Al-Qur'an kepada anak kita sejak ini, boleh, Pak. Tapi jangan lupa untuk menanamkan akidah kepada anak. Sehingga apa? Imannya akan bertambah dengan mempelajari Al-Qur'an. Ditanamkan ini, belum balik ini, Pak. Semangat mempelajari iman, berbagai macam rukun iman, ya. Dan mereka juga kecil sudah mempelajari menghafalkan Al-Qur'an juga gitu loh. Makanya anak kita sejak kecil diajari, Pak, hal-hal yang ringan mendasar. Ya. Termasuk di sini juga pentingnya orang tua itu juga ngerti agama. Sehingga bisa ngontrol dan ngawal anak sejak di rumah. Ini diantaranya, ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali memeluk agama Islam. Anak-anak, Pak, sudah diajari ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lah anak-anaknya awak dhewe enggak diajari iki. Maka jangan heran bila kemudian nanti ada remaja-remaja yang goncang, Pak. Hanya karena pesona seorang wanita rela meninggalkan agama. Atau pesona seorang laki-laki rela menggadaikan keyakinannya. Subhanallah. Nyalah nih sopo, ya, takdir Ustaz, ngono seenake, ya. Ini Ibrahim mengatakan kepada anaknya Yakub pula, ya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini, Pak, poin penting ini, ya. Ubadah bin Samit pun berkata kepada putranya, ya, ya bunayya innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman hingga engkau bisa memahami apa yang ditakdirkan menjadi bagianmu tidak akan meleset bagimu. Loh, Pak, sejak kecil diajari ini, Pak. Sehingga enggak ono anak itu menyalahkan sesuatu, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Lah masalahnya wong tua saiki malah nyalahne keadaan. Kesandung nyalahne watu. Jangan heran bila anak-anak kita akan tumbuh dalam keadaan gak mau salah, selalu nyari orang untuk disalahkan, ya. Alas kidul iku ombo, Pak, isih agedenan alasan yang model ngene iki. Karena sejak kecil sudah dididik seperti ini, Pak. Menyalahkan keadaan, menyalahkan batu, menyalahkan ini, menyalahkan itu.
Lihat apa yang dikatakan ya oleh Ubaidah bin Samit, anakku, ya, apa yang menjadi takdirmu tidak akan pernah meleset bagimu. Kalau memang sudah takdir ya sudah. Duh, ini pengajaran yang luar biasa, Pak. Coba ajarkan perkara-perkara ini kepada anak-anak kita. Luqman pun berkata kepada anaknya, ya, wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Luqman ayat 13. Lah, ini juga artinya wong tua kan ya kudu ngerti akidah toh, Pak. Wong tua kudu ngerti masalah keimanan. Nah, ini orang ngerti apa yang jelas nopo ning anak. Oh, kalau gitu apa jari guru nih Ustaz? Sik tah ngono ning sekolahan guru pirang jam? Pirang tahun. Maka di sini penting kita juga belajar masalah akidah, keimanan. Itu ya. Penting ini. Agar kita bisa menanamkan kepada anak-anak kita. Makanya di antara poin penting dalam masalah tarbiyah, ajari mereka salat, ajari mereka tentang apa? Tauhid dan keimanan, akidah dan keimanan. Ini penting sekali. Ya. Ya memang ini tanggung jawab kita. Nah, kalau jenengan nggak pengen dibebani ini yo ra usah di anak. Lagi itu tuh selesai. Anak itu amanah. Kalau kita sudah diberikan amanah oleh Allah, dijaga benar-benar, kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti, Pak, tidak mungkin tidak. Abot ya Ustaz. Ya memang abot, tapi kan pahalanya gede. Wong anak itu aset akhirat kita. Anak itu aset akhirat kita, Pak. Ingat doa yang tidak terputus, doanya siapa? Anak soleh, solihah. Kenapa kok anak? Soalnya nggak enek mantan anak, Pak. Nggak disebutkan dalam hadis Nabi itu doanya istri yang solihah itu enggak, atau doanya suami yang soleh, tidak. Karena bojo kok ono mantan, Pak. Leres mboten? Mantan istri, mantan suami, mantan enek enggak? Enggak ada. Sak bejat-bejati wong tua lu tetap anak ya tetap anake. Gitu kan. Dan itu yang bermanfaat. Makanya anak itu aset akhirat kita, maka harus diperjuangkan. Mbok Mas yo ngentekne donya sak pirang-pirang yo gak apa-apa, wong tere aset awak dhewe. Ya. Lah awak dhewe ngentekne donya kae iku kalau bisa untuk urusan kebaikan anak, urusan akhirat. Ya. Tapi nggih menungso kadang nek gawe mondone anake abot, gawe urusan duniane anak enteng. Lho iku menungso, balik maneh. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini fokus kita ya. Ayo, fokus kita adalah pendidikan akidah. Anak itu iso legowo nrimo takdir nek agamane apik, Pak. Kalau dia paham dengan masalah akidah. Kok anak to, Pak? Awak dhewe wae lho, Pak, nek ngerti babakan masalah bab iman kepada takdir Allah, kita akan lebih legowo, Pak, dalam menghadapi apapun. Seperti tadi dikatakan. Ya. Maka dari itu, ayo diajarkan. Lah untuk mengajarkan awak dhewe ya butuh ilmu. Kadang awak dhewe ngajine sik kaya ambekan Senin Kamis kok. Loh, kita pengen menjadi pendidik yang unggul kan, pendidik yang ulung kan. Ya ayo ngaji sing tenanan. Enggak ono pendidik sing ngaji sedina langsung dadi ustadz sing top ngono, enek, Pak. Ngipi jenengan. Ya, enggak ada. Loh, anak-anak yang jenengan lihat tampil di media hafalannya Masya Allah, loh iku wong tuane kadang direwangi ora turu kok kanggo nyimak apalane anak. Leres mboten? Awak dhewe awake anak ngaji malah turu, repot. Ada orang di balik anak-anak yang terlihat Masya Allah itu ada orang tua yang Masya Allah, Pak. Tapi kok enek tat anak sing Masya Allah wong tuane naudzubillah. Deloken mbah-mbahe ana sing Masya Allah, Pak. Mesti ada, Pak, enggak mungkin tidak.
pasti ada perjuangan. Makanya ayo dibelani anak-anake, aja gur delokno TV ngono kuwi. Wah, masyaallah ya anake soleha, apalane oke. Ya, wah pengen aku duwe anak koyo ngono ku. Lah masalahe anake jenengan ya apa ya pengen duwe wong tua koyo jenengan. Kita membandingkan anak kita kok, selalu membandingkan anak kita. Wah, aku pengen duwe anak koyo ngono ku, deloken to le. Lah masalahe deloken wong tuane anak itu seperti apa? Pola mendidiknya, perjuangannya. Dibelani koyo apa gitu loh. Jajal diwalik koyo ngono karo anake dhewe. Untunge anake awake dhewe enggak kritis gitu kan. Loh iya kan? Untungnya anake awake dhewe enggak kritis, gur nggih. Bayangkan delok ontoli anak iku masyaallah, apalane oke, sampean piro? Ya iya, Pak, wong tuane koyo ngono lah, wong tuaku kaya jenengan nih. Yo gak heran. Loh kita kan selalu gitu kan, membandingkan anak kita dengan orang, coba bandingkan orang tua anak itu dengan kita. Apple to apple enggak gitu loh. Ya. Ya ini yang harus jadi muhasabah kita semuanya. Ya, ayo dibelani ya. Diperjuangkan karena itu aset akhirat kita. Berat enggak ada masalah. Jangan kita hanya memperjuangkan anak dalam urusan dunianya, Pak. Maksudnya, wah, anakku kudu tak tukono sepeda motor, dipenjenengan perjuangkan, baik, Pak. Anakku pengen tempat sing nyaman, diperjuangkan, baik, Pak. Tapi jangan lupa anakku, aku, bojoku pengen sehidup sesurga. Ayo diperjuangkan. Ya, ini lebih berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang kelima. Setelah mengajarkan tentang salat, mengajarkan tentang akidah, maka poin yang kelima adalah membiasakan anak dengan akhlak yang baik dan suka memperbaiki kekeliruan. Membiasakan anak dengan akhlak yang baik dan suka memperbaiki kekeliruan. Ibu bapak rahimakumullah, pada saat Nabi melihat Umar bin Abi Salamah ketika masih kecil, dan saat itu beliau sedang menjulurkan tangannya ke makanan, Rasul menasihati dengan santun, dengan indah tentang adab saat makan. Di mana Rasul menyebutkan, kata beliau, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu aku masuk kecil, aku berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Dan pada saat itu tanganku kesana kemari, ya, saat mengambil makanan di nampan. Yang namanya anak kecil, tangannya rono, rene wis sembarang. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, ucapkan bismillah, wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan dan makan apa yang ada di dekatmu. Di sini Rasulullah mengingatkan anak kecil untuk memperbaiki akhlak. Makanya saat kita melihat anak kita berada dalam hal yang enggak benar dalam masalah etika, diingatkan, Pak, ojo dibene. Jangan menormalisasi alatat sek cilik ben lak ngerti dhewe, jangan. Nek gak dikandani apa yo ngerti. Ini masih kecil loh, Pak. Apakah Nabi kemudian menormalisasi, alah sek cilik ben wis gede lak yo ngerti? Enggak, Nabi ingatkan tuh. Samillah wa kul biyaminik wakul mimma yalik. Ya. Maka enggak boleh tuh menormalisasi hal demikian. Sama anak di masjid, jenengan sudah ajari kok masih rame-rame panggil, nak duduk. Cekal. Lo itu diingatkan, kalau dibiarkan mungkin anggap adalah enggak apa-apa berarti. Kesalahan anak harus diingatkan. Ya. Dan kita harus membiasakan memang anak-anak itu dengan akhlak yang baik, perangai yang baik. Salah satu penyebab degradasi moral dan akhlak anak-anak kita karena kurangnya perhatian orang tua.
dalam masalah akhlak dan moral. Lah wong awak dhewe mbiyen dipliriki wong tua mawon nggih meneng kok sendika dawuh. Orang tua dulu kan nggak banyak ngomong. Anaknya nggak bener cukup dilirik meneng kok Pak. Langsung cep. Dia jalan anaknya jenengan pelirik ono. Lah malah dipeloroi. Karena nggak paham gitu loh. Pendidikan akhlak, moral itu penting sekali. Ya, penting sekali. Mulailah untuk mendidik anak dengan akhlak sejak di rumah, sejak kecil. Dimulai apa? Coba bangun tidur dampingi. Didampingi gimana bangun tidur, adabnya, ininya, itunya. Lanjutkan di kamar mandi, ininya. Ya butuh ketelatenan, Pak. Saya itu pernah mendengar ada sekolah, wallahu a'lam. Sekolah ini di kamar mandinya ada guru, Pak. Hanya untuk memastikan anak-anak itu masuk pakai kaki kamar mandi. Keluar pakai kaki dan membaca doa. Dan saya dengar sekolahnya larang, Ustaz. Ya wajar. Wong anak muning jeding wae ditunggoni kok. Harus mboten. Wong tua wae ora enek kok sing nunggu arek jeding. Ya ditunggu Ustaz, tapi mari ya wis gak di edukasi masuknya pakai kaki apa, keluarnya pakai kaki apa. Sampai di level itu, Pak. Benar-benar mengedukasi akhlaknya. Ya. Makanya sekarang itu slogan berakhlakul karimah itu apakah hanya slogan atau benar-benar ingin kita terapkan? Ya. Lah ini yang sudah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Ibnul Mubarak, beliau mengatakan ta'allanal adab salasina aman. Kami itu mempelajari masalah adab 30 tahun. Bener-bener, Pak. Ya. Berkata Makhlad bin Al-Husain, beliau berkata kepada Ibnul Mubarak, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin min hadis. Kami lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini yang terjadi di zaman beliau dulu. Ya, di zaman Ibnul Mubarak dulu. Lantas bagaimana dengan sekarang? Bila dulu saja mempelajari adab itu benar-benar ditekankan, apalagi saiki. Maka jenengan jangan heran bila anak sekarang malah gak karu-karuan. Etikane, morale, unggah-ungguhe blas ora enek kadang-kadang. Karena perhatian di sini kurang, Pak, baik di rumah atau di sekolahan. Yang diunggulkan anak-anak iso AI, iso apa nih? Ya, iso ini, iso. Lupa anak-anak berakhlakul karimah. Itu investasi, Pak. Kan ini, Pak, yang digemburkan ke sana kemari. Anak-anak bisa menguasai teknologi. Ya. Anak-anak bisa ini. Ingat, yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu taqwallah wa husnul khuluq. Ajari anak-anak kita di rumah. Ayo kita sebagai orang tua benar-benar punya kurikulum yang jelas di rumah. Makanya salah satu poin yang disampaikan dalam 10, ada kutaib itu yang namanya 10 prioritas dalam mendidik anak. Ya, salah satunya adalah orang tua punya visi yang sama dalam mendidik anak. Punya kurikulum di rumah. Ya, jadi orang tua itu punya kurikulum di rumah. Jenengan ada nggak kurikulum mendidik anak di rumah? Kan nggak sekolahan, Ustaz. Loh, rumah itu madrasah, Mbak. Rumah itu sekolahan. Ibu kan madrasatul ula fi hayati kulli insan. Ibu itu sekolah pertama bagi setiap anak yang lahir di atas muka bumi ini, Mbak. Nek gak duwe kurikulum diajari apa? Ini sesuatu yang tabu kadang-kadang di kalangan kita. Padahal kita harus punya loh, Pak, kurikulum ini. Bukan apa ya bahasannya ya kurikulum itu ya. Apa ya? Apa?
Program. Wah, wis ngono wae lah, gampangane wis ngono. Kita harus punya program dalam mendidik anak. Apa didadekno apa to anek awak dhewe iki? Gedang goreng apa weci? Nek gedang goreng kan jelas adonane, weci jelas adonane. Iku gampangane ngono, Pak. Wong awak dhewe nggih gedang goreng tibake nyiapkan adonane jeli. Ora dadi. Maksudnya kudu jelas adonan sejak awal. Kalau memang mau kita jadikan anak ini, ya wis gitu loh, Pak. Makanya disiapkan bener-bener tuh adonane untuk sampai dadi ku apa yang harus kita lakukan. Kok ribet men to, Tat? Yo ribet wong trae anak ikut titipan. Nek awak dhewe ngerti nggak ribet. Awak dhewe gak tahu gawe ayam crispy ngono, ayam Kentucky. Lah gawene lak ribet to. Kudu dikum banyu, dikum. Ya ngerti to, Pak? Tapi nek wis ngerti kan yo gampang, tinggal jalankan alurnya. Ya. Ini yang harus dibuat. Angel, Pak, didik anak, Pak. Makanya kita belajar bareng-bareng. Karena anak iki awak dhewe wis kadung diamanai lho, Pak. Apa masih dijarno wae ngene. Ora dadi mangke. Makanya orang tua itu angen-angene dhuwur tapi ikhtiare kurang. Ngapunten lho niki. Angen-angene dhuwur, ikhtiare kurang. Lho ikhtiarku wis gak kurang-kurang. Ya koyo ngene lho, Pak. Ya ibarate orang bekerja tanpa ilmu, iku usahane gak kurang-kurang, Pak. Tenagane entek, tapi hasilnya gak pati akeh, gak pati ketok karena gak duwe ilmune. Di sini kita harus nyusun bareng-bareng ini nantinya, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Malik juga pernah berkata, dulu ibuku menyuruhku untuk duduk bermajelis dengan Rabi'ah ibnu Abdurrahman, seorang faqih di kota Madinah di masanya. Ibuku berkata, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajari adab dulu darinya sebelum kamu mengambil ilmunya. Lupa sampai seperti ini. Lu awak dhewe kok ya kurang perhatian kadang-kadang dalam masalah apa? Adabnya anak-anak kita. Sik to jane anak awak dhewe di model opo gitu loh. Ini yang menjadi perhatian kita. Kalau adab nggak ada perhatian dari kita untuk mengajarkan, menanamkan pada anak-anak kita, terus ati di model piye to, Pak? Ya. Jadi sekali lagi, ayo biasakan akhlak yang baik pada anak-anak kita. Dimulai dari yang bangun tidur coba. Nanti yang kecil jangan praktekkan. Jangan buka ada bangun tidur itu apa, dampingi, Pak. Wong jenenge arek kudu dampingi sedina, rong dina, telung dina, patang dina, nanti jadi habit, kebiasaan. Ya, terus nanti di kamar mandi dampingi sedina, rong dina, telung dina, nanti jadi habit, kebiasaan lagi. Ya. Terus nanti masalah bersihin kamar mandi, kamar tidur, nata, dampingi, Pak. Saya itu ada pernah, beliau guru sepuh senior, ya. Beliau sekarang di Kalimantan kalau nggak salah, wallahu ta'ala. Dulu beliau pernah bercerita. Dia guru SD, Pak, tapi udah sepuh. Karena udah sepuh, udah lama pengalamannya. Dia itu kalau ngajari anak-anak praktek, Pak. Anak-anak besok bawa selimut ya ke sekolahan. Diajari cara ngelipat selimut itu gini loh, Nak. Yang bagus seperti ini, cara membersihkannya seperti ini. Masya Allah, Pak. Nah kita kan kadang guru ngono, dang toto riji kono, tapi nggak dikai contoh, nggak ada pendampingan. Iso nih guru muring-muring tok ae. Leres mboten? Coba didampingi sehari, 2 hari. Ini lo ngelipat sing bener, ngene noto sing bener. Ini kan perlu, Pak. Kita sering menuntut kepada anak-anak, tapi nggak ngekei contoh. Nanti akan menjadi habit, Pak, kebiasaan. Baca Al-Quran lo yang ngono, Pak, dampingi searek cilik-cilik ku nama didampingi. Ojo ngantin jenengan nak ngaji, jenengan cekelan HP, anaknya dibeno cekelan Iqra, cekelan Al-Quran, nggak dadi, Pak. Karena anak itu akan meniru kita. Ayo diajari semuanya, adabnya pelan-pelan, ya.
Karena nanti kalau nggak gitu, engko karepe wong tua nggak sesuai karepe anak, Pak. Wong tua karepe ngene, anake ngono, karena nggak ada pendampingan sejak dini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk adab kepada orang tua, ajari anak-anak kita. Gimana dengan ngomong dengan orang yang sepuh. Kalau dulu ada kromo inggil kalau di Jawa ya. Ono ngoko, ono kromo inggil. Saiki wis gak kromo-kromoan toh. Ada Pak yang masih kromo-kromoan. Saya punya kerabat, Pak. Kerabat. Ya apa ya? Keponakannya ibu, cucunya apa ya? Sepupunya ibu. Jadi Masya Allah, keponakannya ibu ini nikah dengan orang Bojonegoro. Dan memang memegang erat bahasa Jawa, Pak. Kalau di rumah itu bahasa kromonya halus, ya Allah. Saya kadang kalau ke rumahnya bingung, Pak. Bingung saya. Karena bahasa bahasa kromo. Aduh. Iya, gak paham kadang-kadang kita. Masya Allah, anaknya gak ono sing manut, bahasanya juga lembut, halus. Kan diajari sejak kecil tuh dengan orang yang lebih sepuh gimana. Ya, dengan itu bagaimana, Masya Allah, Pak. Dan benar, Pak, hasilnya luar biasa, Pak. Butuh perjuangan tapi. Ayolah diajari anak-anak kita gimana sih adab kepada orang tua. Adab berbicara. Gimana dengan tetangga. Makanya kadang-kadang anaknya waduh itu wah randi sopan santun. Ya kita nggak bisa nyalakan anak, Pak, karena nggak kita ajari kan. Apalagi anak kita terlalu muda untuk memahami tradisi dan karakter sebuah wilayah. Ya kita sebagai orang tua yang ngajari pelan-pelan. Bagaimana adab kepada saudara, nanti kita mau berkunjung ke rumah Bude, nanti di rumah Bude adabnya seperti ini, ajari, Pak. Nek nggak diajari nggak paham, mbok sampai elek gak ngerti. Kita kan hanya menuntut, sekali lagi nuntut. No kono sing apik iku piye? Standarte apik iku piye? Ya. Ini ayo kita ajarkan kepada anak-anak kita, jangan sampai ya ngapunten ya, jangan sampai hanya sekedar menuntut, meminta baik tapi baike kaya apa enggak awak dhewe jelasno. Ini dari pola pendidikan yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Dan pahami anak kita, Pak, anak awak dhewe itu lebih mudah yang mana? Dikasih contohkah? Dikasih contoh sambil dijelaskan, atau dijelaskan dulu baru dikasih contoh, atau bagaimana? Karakter tiap anak itu berbeda. Jelas ini ya. Jenengan nggak ngerti anak jenengan, apa meneh wong liya. Nah, kalau jenengan sudah paham ini, nanti bisa ditularkan ke guru SD-nya. Kalau di SD, Bu, anak saya itu karakternya seperti ini. Karena nggak semua SD akan mengadakan yang namanya tes kepribadian anak, tes psikologi anak, sehingga mengetahui, nggak semua. Kalau jenengan sudah tahu tinggal sampaikan, sehingga guru arahnya juga lebih mudah dan terarah. Nah, ini. Kemudian di antara doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, supaya dianugerahi akhlak yang baik, nanti diajarkan kepada anak-anak kita, Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau, dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku, tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Dihafalkan, ajari anak-anaknya. Ustaz dawa ya, enggak kudu hafal, jenengan waca karo buka buku ya oleh. Nek kuatir lali jenengan print gawe banner gawedhe sekene omah. Mosok diwaca ping 200 gak apal ta. Leres mboten? Mosok ping 200 gak apal, wis ping 200 apal jenengan lepas gak apa-apa. Lali men ya tempelono neh gak apa-apa. Ini penting. Ya minta akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu
wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian poin yang keenam. Tadi kita sebutkan di poin tentang salat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda murru auladakum bis shalah. Umur berapa tadi? Wadribu dan pukul ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahkan dia ya, pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Poin yang keenam, perhatikan, di antara adab tarbiyah adalah memisahkan ranjang anak-anak saat masuk usia 10 tahun. Jadi di antara adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang hal ini banyak maslahat dan kebaikannya adalah memisahkan tempat tidur anak, baik dengan orang tuanya atau dengan saudaranya. Ya. Maka pernah kita sebutkan di antara sebab kebahagiaan adalah maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Enggak harus mewah, Pak. Luas. Sing lego. Ya, pentingnya agar anak-anak di usia ini, apalagi anak perempuan, nanti sudah punya privasi, Pak. Dan tahu gitu loh. Karena banyak manusia yang menganggap masalah ini masalah yang sepele. Sehingga apa? Muncul berbagai kerusakan dan dampak negatif. Makanya dipisahkan ranjang anak laki-laki dan perempuan. Termasuk memisahkan ranjang anak dengan orang tua. Jadi dalam agama kita sampai tempat tidur itu diajarkan adabnya. Ini sing sulit ditemui di agama lain. Masalah anak itu loh, tempat tidurnya sudah diajarkan, ini dipisah. Mau tidur diajarkan, bangun tidur diajarkan. Dan sekali lagi, kapan anak itu dipisahkan tempat tidurnya? Anak itu dipisahkan tidurnya kalau bisa sudah di usia 7 tahun. Umur berapa ini, Pak? Kelas berapa ini? Kelas 1-2 ya. Ini mulai, Pak, mulai. Sehingga nanti ketika 10 sudah benar-benar siap. Itu harapannya. 7 itu sudah mulai. Sama kan tadi kan 7 tahun disuruh dengan jari sholat, perintahkan. 10 tahun harapannya sudah siap. Makanya Islam itu ada proses, Pak. Dalam Islam itu ada proses. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi berapa tahun? Diangkatnya menjadi nabi, menjadi nabinya berapa tahun? Tugas sebagai nabi berapa tahun? Bertugas menjadi nabi berapa tahun? 23 tahun. Persiapannya berapa tahun? 40 tahun untuk 23 tahun. Bisa dibayangkan, Pak, dowo nih, Pak. Kok tuh? Ya itu proses, Pak. Ini mengajarkan kepada kita arti sebuah proses. 40 tahun prosesnya, Pak. Ya, dari ditinggal wafat bapaknya, ya dalam kandungan, kemudian orang ibunya, bagaimana dirawat Halimatus Sa'diyah, dicari lingkungan yang baik, bagaimana diajarkan ini sampai 40 tahun matang, Pak. Makanya usia matangnya seseorang itu, pikiran sing matang ya 40, Pak, diantaranya. 30 sik goyah, Pak. Goyah. Ya, itu diantaranya. Proses, Pak. Makanya ada proses juga di umur 7 tahun sudah mulai. Sehingga nanti umur 10 tahun wis siap. Dicul niku enggak. Daripada jenengan mulai 10 mesti ono molore, Pak. Nah, mulainya sejak 7. Ya. Jadi sejak usia 7 tahun sudah dilatih dipisah. Ketika masuk 10 tahun dia sudah tegas harus berpisah, harus siap, ya. Karena gini, Pak, usia itu, kenapa usia 7 atau sampai 10 tahun dijelaskan? Karena usia itu sudah mulai paham tentang bagian-bagian tubuh lawan jenis, Pak, yang mengundang syahwat. Apalagi zaman sekarang, Pak. Wong saiki arek TK wis seneng-senengan kok, Pak.
Leres mboten? Jenengan lihat di media sosial itu subhanallah. Arek TK Pak wis seneng karo lawan jenis, iki seneng model piye gitu lah. Ngeluh awak dhewe ngono. Anak SD ya cintane ditolak munggah tower Pak. Pernah dengar kan? Ya. Subhanallah. Makanya karena usia 7 atau 10 tahun ini sudah mulai paham tentang tubuh lawan jenis yang mengundang syahwat, ya. Beda Pak kalau bayi umur 1 tahun. Ya, beda kan? Maka dari itu, ya, semakin tinggi usia seorang anak, kecenderungan seksual dia semakin besar, ya. Dan sekali lagi dipisah dari siapa? Satu, dipisah antara saudara laki-laki dengan saudara laki-laki. Termasuk dipisah antara saudara perempuan dengan saudara perempuan kandungnya. Apalagi kalau misal kakak adik laki-laki dan perempuan, maka harus dipisah, ya. Berarti kudunya dia ini kamar sing oke, itu memang jangan digabung semuanya, ya. Ini diantaranya yang dijelaskan oleh para ulama. Dan 7 tahun sifatnya anjuran. Sebelumnya juga boleh, tidak mengapa. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menjelaskan hadis ini bahwa para imam menjelaskan wajibnya memisahkan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak dibolehkan anak laki-laki dan anak perempuan berkumpul di satu tempat tidur. Dipisah Pak, ya. Makanya kadang terjadi perzinahan antara saudara kandung dengan saudara kandung. Salah satu pemicunya karena yaitu tadi Pak, dibiarkan tidur, ya, apa tadi, satu tempat, maka dipisah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pisahkanlah dari tempat tidur, ya, dari orang tuanya, dari saudaranya. Itu kalau bisa. Berat apa enggak ini? Memisahkan ranjang anak-anak saat masuk usia 10, berat apa enggak? Bisalah, ya, bisa insyaallah. Terlebih laki-laki dan perempuan. Kalau sudah 7, 10 dipisah Pak. 7 udah dipisah Pak. Zaman sekarang Pak masalahnya Pak, tontonannya ku cul-culan, di sekolahan juga los-losan, kan gitu kan di sekolahan sekarang. Hati-hati. Makanya saya sering wanti-wanti kalau ada wali santri yang ke pondok, kalau bawa HP janganlah, ya, sebentar dengan anak itu ojo ceklan HP tapi ngobrol, ya. Itu yang disampaikan oleh pengajar-pengajar kami juga kepada wali santri, karena bahaya. HP ku gur dilut tapi bahayane dowo, ya, itu penyakit Pak yang sulit untuk diobati. Ya, nek panu kadas kurap, nek apotik dodolan. Tapi nek penyakit kesadung kecanduan HP wangel, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu diantaranya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa sekarang? 7. Bersikap adil kepada anak. Pernah kita sampaikan adil itu nggak harus sama, tetapi dalam beberapa hal adil itu harus sama. Nah, ulangi, adil itu dalam beberapa kasus tidak harus sama, dan adil dalam beberapa hal harus sama. Contoh dalam menyayangi sama Pak, tapi dalam memberi uang saku nggak harus sama. Paham? Ini diantaranya. Makanya adil itu, ya, di satu kondisi tidak harus sama, tetapi dalam beberapa kondisi harus sama. Dan adil itu tidak membeda-bedakan dalam perlakuan, dalam memberi nafkah, ya, dalam menyayangi dan lain sebagainya. Ini diantaranya. Makanya orang tua harus bisa menjaga perasaan anak. Kalau jenengan bawa dia untuk kakak, yo adik, yo gawakno. Meskipun nilainya berbeda, tetapi sama. Karena kebutuhannya kan berbeda. Tapi ketika kita memberi satu hadiah kepada kakaknya, adiknya jangan sampai tidak. Atau ketika kita memberi hadiah kepada adik, yo kakaknya ojo sampai gak digawakno. Meskipun nilainya
Beda karena ini umurnya lebih tua, ini umurnya lebih kecil. Tapi kan sama adilnya dengan sama-sama kita beri. Kalau tidak akan ada kecemburuan. Makanya kadang ono wong tua, ibuku nggak sayang karo aku. Salah satu faktornya ini. Kurangnya seorang ibu, seorang bapak menjaga perasaan anak, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi adil itu seperti itu. Ya. Wallahu taala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita lanjut sesi tanya jawab. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada kami persilahkan. Ada Ustaz. Nggih, monggo. Sebelum saya bacakan pertanyaan, mohon izin menambahkan. Alhamdulillah Ustaz, yang jenengan sampaikan tadi semuanya sudah diajarkan di TAUD MAG Ustaz. Misalkan mengenai diajari untuk melempit baju tadi sudah diajarkan di TK TAUD MAG Ustaz. Adab di kamar mandi, tauhid dan sebagainya, ada bertamu. Jadi jamaah yang mungkin tidak kober ngurusi untuk hal-hal seperti itu disekolahkan di TAUD MAG saja. Promosi otomatis ceritanya. insya Allah. Oke Ustadz, saya bacakan pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, putri saya sudah 2 mondok. Di rumah hanya ada 1 kamar. Karena dana kami alokasikan untuk membayar biaya pondok, jadi kami belum bisa membuat kamar lagi. Jika kami tetap dalam 1 kamar tapi beda kasur, apa tidak mengapa? Nggih, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuatu yang sifatnya darurat maka tidak mengapa. Tidak hanya beda kasur tapi beda lemari. Tidak hanya beda kasur tapi usahakan beda lemari. Kenapa? Karena barang masing-masing anak itu punya privasi. Dan tidak semua barang anak yang A itu mau dipakai saudaranya. Maka usahakan kalau memang kasurnya beda, lemarinya juga 2. Ini penting. Jangan sampai 1 lemari. Jangan sampai ada orang tua kami mengajari untuk saling berbagi Ustadz. Berbagi ada porsinya, ada waktunya, ada tempatnya. Sedangkan masalah barang-barang pribadi itu, ya namanya tiap-tiap orang meskipun lahir dari rahim yang sama, bahkan di waktu yang selisih beberapa menit, itu karakter bisa berbeda. Ya, karakter bisa berbeda. Sing siji seneng sing model ngene, sing kono modal madil, ya bisa jadi. Gak menutup kemungkinan, maka usahakan lemarinya juga dipisahkan, ya. Dan kalau memang ada rezeki nggak apa-apa kok nanti disekat pakai kalsibot. Tahu kalsibot ya? Nggak apa-apa, sederhana. Yang penting anak-anak masing-masing punya privasi, karena anak kalau sudah dewasa itu punya privasi yang pengen dijaga. Ya, makanya hal yang perlu kenapa kita juga harus bekerja keras, karena kita memiliki tanggungan, memiliki anak-anak, keluarga yang diperintahkan oleh Allah untuk menafkahinya, sandang, pangan, papan. Meskipun gak harus mewah, tetapi mereka kita berikan sesuai porsi dan kebutuhannya. Gak harus duwe kan ngontrak oleh, tetapi juga kalau bisa punya kan lebih tenang. Ini diantaranya. Makanya mencari nafkah itu ibadah, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jangan sampai kita itu abai dengan keluarga kita. Oh, nggak wajib Ustadz punya rumah, tapi nih duwe omah kan luwih apik. Gitu loh. Ya, nggak wajib Ustadz omah iku kudu ombo, tapi nih ombo lak luwih penak. Kan gitu, Pak. Wo salat qobliyah subuh iku yo nggak wajib, tapi nih dilakoni lak luwih apik toh. Jangan kemudian mengatakan sesuatu yang lebih baik kita anggap alah nggak penting, bukan. Ini mindset yang harus kita rubah, Pak. Sesuatu yang nggak wajib bukan berarti sesuatu yang nggak harus kita miliki. Duwe mobil lah nggak wajib toh, Pak. Leres mboten? Tapi nek anake jenengan 10 gak di mobil ya pakai wuta. Mohon maaf loh, ini harus mindset yang harus kita rubah gitu loh. Anaknya awak dhewe 10, wah ganti mobil enggak wajib. Nggih, enggak wajib. Tapi nek anake jenengan 5 duwe mobil apa meneh mobil jenengan high ace selalu penak ta.
ombo, kena gawe turu-turu. Ngono lah penak. Maksudnya kalau ada yang nyaman dan kita bisa mengikhtiarkan, kenapa enggak? Jadi jangan dibalik. Ya, paradigmanya jangan dibalik. Wah, enggak duwe ya ora apa-apa. Ya enggak apa-apa. Mun jenengan gak duwe omah wae ora apa-apa kok. Engko akhir langit sebagai kula manut seperti anak pramuka Ustaz. Gawe tenda wae. Ya enggak apa-apa sing penting ono, tapi kan nek ono omah sing cemepak, nyaman, tenang iku lak luwih penak. Gak harus mewah kan? Ngoten lho maksudnya. Ya, anak-anak kita kalau punya privasi masing-masing terpenuhi lah alhamdulillah. Kalau enggak ya wis kasure dibedakne, lemarine ditukokne dhewe-dhewe. Lho insyaallah iku iso njaga privasi masing-masing. Ya nanti seiring bertambahnya usia apalagi sudah mondok ya nanti akan tambah tumbuh dewasa. Ngoten nggih. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz, anak saya laki-laki usia 6 tahun, saya ingin membiasakan anak saya sholat jamaah 5 waktu di masjid. Hanya saja sebagian waktu tidak memungkinkan karena saya sebagai suami juga harus mencari nafkah di luar. Apakah wajib bagi saya resign dan mencari pekerjaan yang lebih banyak di rumah dan waktunya lebih fleksibel agar saya bisa mendampingi anak sholat 5 waktu di masjid? Nggih, terima kasih atas pertanyaannya. Di antara tempat terbaik bagi laki-laki untuk sholat adalah berjamaah di masjid. Ketika kita memiliki anak-anak dan agar anak-anak kita itu bisa sholat berjamaah di masjid harus kita biasakan. Tentunya untuk membiasakan ini butuh pengorbanan pendampingan. Gak mudah. Pertanyaannya, apakah saya harus resign dari kerjaan saya agar bisa mendampingi anak-anak saya sholat 5 waktu di masjid? Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kondisi demikian tetaplah bekerja. Ketika anak usia seperti ini dia masih di sekolah, carikan sekolah-sekolah yang memang duhurnya berjamaah, yang duhurnya berjamaah, yang anak-anak kita diajari sholat duhur berjamaah. Ya, syukur-syukur ono sekolah sak ngaji nih. Sekarang Bupati Malang Bapak Sanusi, beliau termasuk sedang mencanangkan, bahkan disampaikan sekolah sak ngaji nih Pak. Ya, sekolah sak ngaji itu jadi di sekolah itu sudah ada sekalian ngaji, harus. Banyak sekolah-sekolah SD itu sudah, wah, ya intinya itu sekolah sak ngaji nih. Sehingga nanti ditanamkan tingkat religiusnya, duhanya diajari, nanti duhurnya berjamaah. Sementara itu, dan syukur-syukur makanya gini, dalam pembahasan adab bertetangga ada hal yang penting sebelum kita bangun rumah. Apa itu? Al-jaru qobladar, tetangga sebelum rumah. Maksudnya apa? Cari lingkungan yang baik Pak. Syukur-syukur nek lingkungannya awak dewe dekat dengan masjid, dekat dengan masjid. Tapi mahal Ustaz, belum tentu juga. Ada sebagian tempat samping masjid itu murah Pak, bahkan nggak mau karena masjidnya ruame, sehingga orang nggak mau tinggal di sebelah masjid. Loh, ada loh Pak. Jadi sebagian tempat itu ada rumah-rumah samping masjid yang murah. Kenapa? Karena berbeen. Apa berbeen bahasanya Odi Pak? Bising, nah bising. Makanya cari masjid-masjid yang proper, lingkungan yang baik, sehingga anak kita bisa ke masjid. Ya kita ajari maghrib, isya kita mendampingi anak-anak kita. Adapun nanti asar biar anak, karena deket ya samping rumah atau di perumahan, maka masya Allah itu bisa. Jangan terburu-buru resign dari sebuah pekerjaan, karena mencari pekerjaan terlebih di zaman ini juga sulit. Ya, kalau kita bisa ada opsi itu, lakukan itu. Saya setuju, nyari pekerjaan itu gampang-gampang sulit. Ya, meskipun rezeki itu udah tertakar, tetapi kadang ketika kita diuji prosesnya kadang nggak kuat ya. Loh kan iya, enggak lah bendera putih dikibarkan.
prosesnya yang kadang-kadang butuh perjuangan. Kadang kita diuji dengan proses itu yang nggak kuat. Maka dimatangkan dulu, dikuatkan dulu ekonominya, pondasinya. Ya mudah-mudahan diberikan pekerjaan yang lebih nyaman. Ya kecuali kita orang, makanya Islam itu mengajarkan kita hendaklah seseorang melakukan pekerjaan dengan itqan, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kalau bisa kita memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata dalam beberapa hal atau satu hal. Sehingga nantinya kita itu dibutuhkan dalam pekerjaan itu karena langka gitu loh, Pak. Nek awak dhewe langka dan kita mampu, kita dicari, Pak. Nek awak dhewe padha karo umume yo ngepuro gitu loh. Loh kan iya, kalau sudah ada yang lain ya sudah, kalau nggak ada yang lain tetap dibutuhkan. Apalagi kalau jenengan ya kula geleme digaji sakmene jenengan purun monggo nek gak ya wis lho, nek jenengan iso nawarno ngono malah masyaallah. Makanya kita harus menguasai sesuatu di bidangnya. Makanya ojo nek jari wong Jawa ojo magak. Mateng ora, mentah ora, podo karo nek rapati dibutuhne. Ya. Ini dalam ikhtiar kita. Ya, nyari pekerjaan itu sekarang enggak sulit, apalagi banyak PHK ya, banyak PHK. Dikuatkan dulu, istikharahnya dilakukan. Kadang kita itu lupa istikharah loh, Pak. Lupa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya Allah tapi lupa kadang-kadang melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Ya, kalau bisa seperti itu, carilah sekolah yang baik untuk anak, carilah lingkungan yang baik untuk anak-anak kita yang belum nikah dan belum bangun rumah, cari lingkungan yang baik. Yang nyari tempat kos, kontrakan, cari yang mendukung untuk tumbuh kembangnya anak-anak kita. Demi anak-anak kita, demi keluarga kita. Ya ojo nganti tercemar bahasanya ya. Jangan seperti yang saya ceritakan beberapa waktu lalu. Wong tuane ngajari apik, ustad lho iki, anake diajari apik, mulih nyanyi khatam gitu. Ya di sekolah nggak diajari, di rumah nggak diajari, tapi konco-koncone nulari. Nah, seperti itu, nggih. Wallahu taala alam bisawab. Izin menyampaikan lagi Ustadz, alhamdulillah karena TK-nya MAG ini di dalam satu masjid dan sudah jadi program kami juga untuk mengajarkan anak-anak sholat berjamaah. Alhamdulillah di Taut MAG ini anak-anak ikut jamaah duhur Ustadz. Jadi bapak-bapak yang tidak sempat dampingi anaknya ke masjid disekolahkan di TK-nya MAG saja. Ki aku di-endorse apa piye? Kok ora di-endorse? Oke, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silahkan dari ruangan. Cukup ya insyaallah. Ada Bapak-bapak? Nggih, monggo Pak. Ini dulu Pak, yang depan. Kalau masalah akidah itu mungkin pasti ya kita tanamkan. Nah, Mohon didekatkan mic-nya nggih Pak nggih. Didekatkan mic-nya. Ya. Oke. Masalah manhaj sih, Ustaz. Kan kadang-kadang di lingkungan kita itu manhajnya beda, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Cara mempersiapkan masalah pemahaman mengenai manhaj yang seperti salafus soleh atau gimana gitu, Ustaz. Terima kasih. Nggih, sami saya masyaallah. Ketika kita menjelaskan kepada anak, ketika kita jelaskan ini Al-Qur'an nih, ini sunnah. Untuk menjelaskan ini manhaj yang benar atau enggak, kan orientasinya kita adalah menjelaskan sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Benar? Benar ya? Al-Qur'an, hadis sesuai pemahamannya siapa? Siapa? Siapa salafus saleh? Salaf. Salaf itu maksudnya apa? Terdahulu. Siapa yang kita maksud terdahulu? Kenapa para sahabat? Kenapa para sahabat? Kenapa harus para sahabat? Kenapa harus para sahabat? Siji ndang angkat tangan ngono jang. Lanang kok angkat tangan. Kenapa harus para sahabat? Satu, belajar langsung pada Rasulullah.
2 dapat rekomendasi dari Rasulullah, 3 dapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Rasulullah memuji mereka, apalagi khulafaur rasyidin. Maka kenapa harus para sahabat? Ya ini diantaranya. Makanya dikatakan ilmu itu maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kalau kita harus menjelaskan, wah ini mahnya A, B, C, D, udah kita perkecil dulu, kita permudah dulu. Jelaskanlah Al-Quran dan hadis kepada anak-anak kita sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Sudah Pak, tenang jenengan, gitu ya. Jenengan akan lebih mudah dalam memahamkan kepada anak-anak kita. Karena nanti anak-anak usia kecil itu kejelaskan terlalu panjang lebar, bla bla bla, belum waktunya. Jelaskan aja yang benar. Anak-anak kecil itu jelaskan saja yang benar. Hatta kita menjelaskan pada orang awam itu untuk khilaf para ulama itu nggak perlu terlalu diperinci, Pak. Cukup ada khilaf, yang benar ini ambil. Bukan berarti yang salah, kita yang ambil yang lebih kuat menurut pendapat guru-guru kita atau ulama-ulama kita atau yang lebih dirojihkan oleh jumhur. Kan gitu kan? Itu lebih mudah. Makanya ambil aja seperti itu. Itu akan lebih memudahkan kita dalam memahamkan anak-anak kita. Ngware cilik, iki khilaf le. Iki ngene, wah repot engko. Oh ini maksudnya seperti ini. Kita bisa tahu ini benar apa salah kan kembali merujuknya pada hal tadi kan? Ayo dipahamkan lagi. Makanya kita juga harus dalam belajar itu penting ya. Ini dari siapa, aqwal siapa? Ya, ini bisa diambil apa? Tidak. Itu diantaranya ya. Jadi kita enggak, anak-anak kecil itu kita jelaskan saja benarnya Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman siapa tadi? Salafus soleh. Salaf itu siapa tadi? Terdahulu. Yang dimaksud adalah para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Maka penting jenengan juga baca sirah, nanti akan masuk pada pembahasannya. Gak hanya sejarahnya Nabi loh Pak, sejarahnya para sahabat dan sahabiyah, untuk menguatkan pola pendidikan kita. Karena anak itu akan lebih mudah ketika ada contoh konkret dan real. Nah itu diantaranya, nanti akan masuk pembahasan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup ya? Ada satu pertanyaan terakhir Ustadz. Oh iya. Apa boleh Ustadz? Boleh. Membuat kurikulum dan sevisi dengan pasangan ternyata tidak mudah. Saat ini anak sudah pada remaja, bagaimana mengatasinya? Saya tegas katanya suami jahat. Sedang kalau lembut anak tidak segera jalan. Contoh kecil, jangan tidur habis sholat subuh dan sholat tepat waktu. Ya itu repotnya kalau nggak sevisi. Ibu kenceng, bapaknya kendu, sehingga anak akan lebih cenderung ke bapak. Duh iya Mbak, kalau ibu dan bapak nggak sevisi, nanti anak itu akan lebih condong ke salah satu orang tua dan menganggap salah satunya itu kayak sesuatu yang menakutkan gitu loh. Ini yang harus dibenahi gitu loh. Makanya dalam berumah tangga di awal-awal sudah harus punya satu visi yang sama. Tujuan kita anak kita ini, maka tindakan orang tua ya seperti ini gitu loh. Ya. Harus sama. Apalagi sekarang udah wah sulit, ya terakhir sulit. Makanya kan dalam masalah menikah kan disuruh nyari yang sekufu, Pak. Sekufu itu apa, Pak? Ya pengen ngomong selevel, ya mosok level-levelan gitu. Yang sepemikiran, Pak, sejalan, nggih pokoknya ngono lah. Enggak terlalu apa ya? Ya ngono kuwi lah pokoknya. Biar enak, diatur visinya. Makanya dari awal-awal orang berumah tangga harus punya visi, Pak. Wong sekolah wae ben apik kudu ono visi misine kok. Masa berumah tangga enggak punya visi misi? Ya. Ya terus dadi opo engko? Kalau sekarang udah seperti itu ya ayo dibenahi sekarang. Saestu Pak, kalau ibunya tegas, bapaknya terlalu lembek, nanti anak akan larinya ke bapak. Begitu ada permasalahan lari ke bapak, ya bapak. Bapak ibu sejalan, kok isek tinggal dengan mertua, enggak lari nombah. Enggak percaya, buktikan aja kalau enggak percaya. Silakan. Bukan kita
Bukan berarti mbah iku malah enggak. Enggak, tapi ya kadang itu karena mbah itu sayang kepada cucu. Iya tera ibu bapakmu gak bener kok lele. Mateng iki. Rusak nih. Bapak ibu wis gak kurang-kurang tapi mbah malah ngendoni repot. Enggak semua mbah seperti itu, tapi nek ngono biasa nih mbah. Lu sayang Pak, enggak ono mbah. Mbah iku luwih sayang putune kok timbang anake. Lho iya, saking sayang kadang ngono, makanya disamakan visinya. Ya mbah yo dikandani. Tapi kadang-kadang kuwatir engko yo sensitif gitu loh ya. Ya kita sampai kampung aku nyampe ning kene iso nyampe. Ya sejak awal harus diatur, maka yang masih muda-muda diatur tuh visinya biar nanti nggak sampai salah satu seperti itu, larinya ke salah satu nanti saestu bayi ibu wis kenceng galau lari ning bapak ya wis ngono terus sehingga nanti nggak ada anak itu nggak merasa bersalah, tapi yang dianggap bersalah adalah ibunya. Ibuku terlalu ya, maka orang tua bapak harus nguati ibumu wis bener sampai anak sing salah, ojo malah iya tera ibumu ya ngono, sabar ya nduk ya. Ibumu iku terakhir sensitif iku. Bapak wae ngene iki ya ngempet. Iki enggak tepak pisan. Ya, bapak harus menguatkan apa yang disampaikan oleh ibu sehingga anak itu enggak menganggap ibu salah loh, Pak. Kalau sampai anak menganggap ibunya salah, nanti dia menganggap terus seperti itu. Oh, ibuku salah. Ibuku salah. Kalau sudah seperti ini repot nanti. Maka semua ucapan ibu nanti enggak akan didengar. Karena dianggapnya sudah salah. Nah, makanya ibu bapak harus sevisi terlebih dahulu. Yang masih muda-muda ya diatur tuh, tapi yang sudah sepuh-sepuh ya dibenailah. Ya, karena tetap ngurmati anak itu ya sak lawase. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan poin berikutnya. Terakhir poin berapa tadi? 7. Insyaallah poin ke-8 tahun depannya. Harus ya tahun depannya. Tahun depan. Tadi kata Bu Aska kalau orang tua pengen gak repot-repot, ya kudu repot. Kok enak gur dititipi tok. Ya, PAUD apa namanya di sini? Al-Ghafar itu bukan bengkel. Hatta di sini diajari semuanya. Nek ning omah bene wae ora dadi. Tak sampaikan nih, Mas yo PAUD Al-Ghafar. PAUD Al-Ghafar diajari min tulu il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari diajari apik, tapi ning omah wong tuane enggak punya perhatian buyar. Ayo. Kalau wis gak ono tanya jawab, terus gak ono iku ndangsan. Harus ada dua arah. Sekolah wis gak kurang-kurang nek ngajarin jenengan sudah dibantu seperti itu, di rumah jenengan kawal. Jangan sampai orang tua itu nggak mau tahu. Ya. Nah itu ngomong dengan guru-guru PAUD, saya juga punya PAUD. Nah, kuntui ini. Tapi kan nggak mungkin jenengan nyekolah nirono. Kalau emang ada orang tua yang nggak mau ngurmati anak ning omah, keluarkan anaknya. Kalau nggak orang tua nggak mau ngurmati anak ning omah, bantu mengawal tokne anake dari sekolahan. Kenapa? Ya karena orang tua nganggepnya bengkel cul-culan. Dipikir sepeda motor, disekene bengkel tinggal sekian jam, oh dadi. Enggak bisa. Gitu ya. Ada orang tua yang di sini anaknya di PAUD Al-Ghafar. Ada? Oh ada. Rumati sing tenanan, nomah dikawal, aja dicul nih, aja dicul-culan nih. Tak bantu Abu Aska, tenang. Karena banyak mindsetnya orang tua gitu loh Pak, cul-culan Mbak. Dianggap ini sekolah iku wis mari kabeh, nomah diculne, nomah cekelan HP ngene ngono. Makanya jenengan aja kaget. Ono arek ning pondok iku masyaallah ning omah naudzubillah. Ono barang ngono ku. Ada apa oke? Jenengan tanggung jawab. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.